Halo, selamat pagi adik-adik kelas remaja. Gimana kabarnya hari ini? Pagi ini gimana kabarnya? Pasti sehat dan luar biasa. Dan pastinya sudah menunggu ya untuk melaksanakan ibadah kita dari rumah masing-masing. Dan tidak ada yang bisa menghalangi firman Tuhan hari ini dinyatakan kepada adik-adik. Walaupun kita ibadahnya di rumah tapi tidak mengurangi sukacita. Benar? Oke, baik adik-adik, Kak Duma juga sukacita dan tidak sabar ingin memberitakan firman Tuhan kepada adik-adik semuanya yang ada di rumah. Oke, baik, sebelum kita mulai, adik-adik kita sama-sama mempersiapkan Alkitab kita. Alkitabnya dipersiapkan dulu, kemudian untuk buku PEE dan KEE-nya juga. Dan tidak ketinggalan untuk mempersiapkan persembahan dan juga tabungannya. Baik, terima kasih adik-adik. Kita persiapkan hati kita. Kita bernyanyi Rende Kita Kerina dari buku PEE nomor 23. Dibuka buku PEE-nya nomor 23, Dibata Kap Jagaisa. Kita nyanyikan dengan sukacita atas perlindungan Tuhan kepada hidup kita sampai pada hari ini. Rende Kita Kerina. Sagedang bengi sangana aku medem-debinai jemberang aku basah pagi-pagi gelanduku pebalin rasku puji wali enda wali di bata ale sialo kencana miala ukuta bagaimana desken keguhan tak ale bas nambah muji pelana si padia kau wali dage aku gedang wadi meriat tasa gulut ya sekali pesalang laukul ku genduari la banciku lakukan si mahuli wali enda wali di bata ale sialo kenjana miala ukuta bagaimana desken keguhan tak ale bas nambah muji karena si badia wali enda wali di bata ale sialo kenjana miala bagaimana desken keguhan tak ale bas nambah muji karena ibadia Oke, kakak bisa merasakan sukacita kalian tetap ada di dalam hati dan pikiran kalian. Baik, terima kasih adik-adik remaja. Dan tiba saatnya kita akan menggunakan firman Tuhan. Mari kita undang Tuhan, Roh Kudus yang hadir dalam hati kita. Kita bersatu di dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan buat hari yang baru, buat berkat yang baru, kebaikan Tuhan yang tak henti-hentinya kami rasakan. Terima kasih ya Bapa. Bapa yang baik, pada pagi hari ini kami bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Kami merendahkan hati kami ya Bapa. Kami ingin mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan tentang tema kami keadilan. Tuhan, berkaryalah ya Bapa.
Kau yang memberkati Kak Duma yang akan memberitakan firman-Mu. Biar setiap perkataan yang keluar dari mulut Kak Duma itu semuanya berasal daripada Tuhan. Dan dengan perkataan Tuhan, iman kami semakin diteguhkan. Jalan kami semakin terang apa yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami di masa remaja kami ini ya Bapa. Bapa yang baik, kami undang Roh Kudus-Mu yang berotoritas di dalam hati kami. Rumah kami pribadi lepas pribadi. Berfirmanlah ya Tuhan, biar Tuhan juga yang mempersiapkan hati kami sebagai tanah yang subur, tanah yang siap untuk ditanami benih, sehingga kata-kata Tuhan, benih itu dapat bertumbuh, berkembang, dan kami dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kami setiap harinya. Terima kasih ya Bapa. Layakkan kami untuk mendengarkan firman-Mu dengan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Agar kami layak ya Tuhan untuk memanggil nama-Mu. Agar kami layak juga disebut anak-anak-Mu terkasih. Terima kasih Bapa, ini doa dan pengharapan kami. Kami percayakan, kami letakkan dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Baik, terima kasih adik-adik. Firman Tuhan hari ini tertulis di dalam Mazmur 82 ayat 1-8. Mazmur 82 ayat 1-8. Kakak akan baca secara tunggal. Kita ikuti bersama-sama, oke? Demikian firman Tuhan, Allah dalam sidang ilahi. Allah berdiri dalam sidang ilahi di antara para Allah yang menghakimi. Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik? Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin. Lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Dalam kegelapan, mereka berjalan, goyanglah segala dasar bumi. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Namun seperti manusia, kamu akan mati. Dan seperti salah seorang pembesar, kamu akan tewas. Bangunlah ya Allah, hakimilah bumi, sebab Engkaulah yang memiliki segala bangsa. Demikian nats firman Tuhan pada pagi hari ini. Baik adik-adik sekalian, tema kita pada hari ini adalah keadilan. Keadilan yang berasal dari Tuhan. Kalau kita melihat dan kalau kita mengamati keadaan sekeliling kita di dunia ini, seperti kata orang-orang yang pintar ya, dan kata pepatah, tidak ada keadilan di muka bumi ini. Tidak ada keadilan di lorong muka bumi ini. Dan itu benar adanya. Karena apa? Keadilan hanya kita dapatkan hanya dari Tuhan saja. Keadilan hanya kita dapatkan dari ketetapan dan kebenaran Tuhan. Adik-adik, keadilan adalah menurut ketetapan-ketetapan Tuhan. Karena apa? Karena di dunia ini orang menyatakan ini adil bagiku ketika orang lain merasakan ketidakadilan. Contoh kasusnya adalah seperti di persidangan. Ketika dia menang di persidangan, dia mengatakan, oke, ini adil. Nah, dan orang yang kalah di dalam persidangan dia akan mengatakan, ini tidak adil. Karena aku kalah, dia kalah dalam persidangan. Nah, tidak ada ketetapan keadilan di dalam dunia ini. Keadilan hanya daripada Tuhan. Dan kalau kita menelaah, kalau kita memikirkan tentang kehidupan anak-anak remaja pada saat ini, Kak Duma juga punya pengalaman ya dalam masa-masa remaja Kak Duma. Mungkin kalian berpikir, Tuhan, kok hidupku gak adil ya? Kenapa aku mendapatkan kehidupan seperti ini? Kehidupan yang tidak mempunyai segala sesuatunya. Atau kalian mengatakan, Tuhan, kok fisik aku kayak gini sih? Aku maunya
kulit aku itu putih, aku maunya rambut aku itu bagus, aku maunya hidung aku itu mancung, atau aku maunya aku punya ini, aku maunya punya teman yang seperti ini. Dan banyak hal yang menurut kalian hidup kalian itu tidak adil. Adik-adik, Kak Duma mau bilang, kalau kalian mengenal penyanyi adik kita Gracia Epipania, dia di dalam penglihatannya kurang, tapi di dalam kekurangannya apa yang Tuhan persiapkan kepada dia? Tuhan memberikan satu keistimewaan, Tuhan memberikan satu anugerah kepada dia. Dia bisa menjadi saksi yang hidup kepada kita semua, bahwasanya di dalam kekurangannya Tuhan pakai dia menjadi sangat luar biasa. Dia bisa bernyanyi, dia bisa bermain musik, dan dia bisa menyaksikan kehidupannya Tuhan berkati dengan sangat sempurna. Sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan, dan kita diberkati lewat kesaksiannya. Dan adik-adik, Kak Duma juga mau sharing kepada kalian, mau menyampaikan kepada kalian, ketika juga kalian merasakan bahwasanya kalian pernah, bisa dikatakan saat ini kata-kata trennya dibully, atau zaman dulu dikatakan dengan diperolok-olok. Kalian dibully oleh teman kalian, kalian kayak tidak mempunyai hak yang sama, tidak diperlakukan dengan adil, dengan sama di sekolah atau dimanapun kalian. Kalian mungkin menangis, dan ketika kalian merasakan seperti, kenapa ya mama aku kayaknya pilih-pilih kasih sama aku, kayaknya mama aku tidak memperlakukan aku sama dengan kakak aku, dengan adik aku. Buang itu semuanya, pemikiran itu adik-adik, buang semuanya. Karena kalian pemikiran itu, iblis sudah datang merasuki pikiran kalian masing-masing. Kenapa kakak bilang seperti itu? Karena Tuhan itu sangat adil. Sangat adil. Sebagai adik-adik yang orang remaja yang punya percaya kepada Tuhan, punya kepercayaan yang sangat kuat kepada Tuhan. Yang pertama, kita harus berdamai dengan hati kita. Kita harus berdamai dengan pikiran kita. Kita harus bisa menerima, inilah hidupku, inilah keluargaku, inilah orang tuaku, inilah keadaanku. Aku yakin dan percaya semuanya Tuhan berkati. Tuhan mempunyai rancangan dan rencana yang indah dalam kehidupanku. Menerima diri kita, latar belakang kita, apa adanya, karena Tuhan punya rencana yang baik di dalam itu. Tuhan juga mengatakan semuanya rencana dan rancangan yang ada padaku adalah rancangan yang mendatangkan kebaikan, bukan mendatangkan malapetaka. Dan kemudian adik-adik, kalau juga kita pernah berpikir bahwasanya hidup aku bukan seperti ini yang aku inginkan, yang aku harapkan. Dan ketika juga kita tidak bisa berdamai dengan diri kita sendiri, ketika kita tidak terima dengan apa yang diperlakukan teman kita terhadap kita, ingat, itulah luar biasanya Kristen. Apa itu adik-adik? Bahwasanya ketika kita diolok-olok, ketika kita direndahkan, ketika kita tidak diperhitungkan, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita balas dendam? Apaan ya, gue gak... apakah kita membalasnya? Kita membalas kejahatan dengan kejahatan? Apa jawabannya? Tidak adik-adik. Tuhan tidak mengatakan seperti itu. Karena apa? Ketetapan hanya ada di dalam Tuhan. Manusia, orang boleh merendahkan kita, mereka-rekakan yang jelek kepada kita. Tapi siapa yang pegang otoritas bahwasanya yang akan terjadi kepada kita adalah seperti itu? Apakah mereka yang berotoritas atas hidup kita? Tidak. Orang boleh merekakan yang jelek kepada kita, tapi yang berkuasa penuh atas apa yang terjadi dalam kehidupan kita adalah hanya Tuhan semata. Untuk itu adik-adik, sebagai orang Kristen, remaja-remaja yang luar biasa,
takut akan Tuhan dan remaja-remaja yang mengenal Tuhan, kalian harus bersyukur. Tuhan, aku yakin dan percaya dalam keterbatasanku, di dalam situasiku seperti ini, aku mau mengucap syukur kepadamu. Itulah iman yang ditesnya luar biasa. Ketika dites, iman yang berkehidupan, berkemenangan di dalam Tuhan. Nah, dan hal yang lain yang kakak ingin sharekan kepada kalian. Ketika kalian melihat banyak ketidakadilan di sekeliling kalian, kalian melihat ada teman kalian yang dibully, dan kakak harap kalian bukan termasuk salah satunya di dalamnya. Kalian melihat ada ketidakadilan di sekeliling kalian, apa yang kita lakukan sebagai remaja-remaja Kristen? Coba, apa yang harus kita lakukan? Yang kita harus lakukan adalah kita maju, kita tampil, kita ikut di dalamnya. Jangan kita tidak mau tahu. Jangan kita menjadi remaja-remaja yang pasif, yang tidak peduli dengan keadaan sekeliling kita. Bukan. Dalam arti, ini hal kecil yang bisa kakak sharingkan. Ketika kalian melihat ketidakadilan kepada teman kalian yang dibully, teman kalian yang diperolok-olok, apa yang bisa kalian lakukan? Nah, kalian yang bisa kalian lakukan adalah kalian datang kepadanya. Kalian memberikan kasih kalian, memberikan perhatian kalian. Kalian support dia. Halo, kamu tetap semangat ya. Kalian berikan perhatian kalian, kasih kalian. Tidak mengikuti mana yang salah, tapi kalian dengan yakin dan percaya bahwa kalian itu tampil beda, mengikuti mana yang benar. Itu yang Tuhan harapkan. Sekalipun ada konsekuensi yang kalian terima, tapi dengan keadilan yang tidak didapatkan oleh orang lain, kita hadir, kita muncul menjadi orang-orang yang bisa tampil beda. Karena apa? Hidup kita Tuhan yang pegang. Jangan takut untuk membela orang-orang yang tidak mendapatkan keadilan. Keadilan kita dapatkan karena kita tahu apa kebenaran yang berasal daripada Tuhan. Dan di sini juga Kak Duma yang ingin Kak Duma sampaikan adalah tetap tadi berdamai dengan diri kita sendiri, tetap percaya kepada Tuhan bahwasanya di dalam setiap keterbatasan kita, di dalam setiap kekurangan kita, kelebihan kita, Tuhan sudah persiapkan yang terbaik buat kita. Amin. Dan kemudian pada saat-saat sekarang ini juga adik-adik, di kondisi ketika ada virus, ya kita khawatir tidak apa-apa sebagai umat manusia, itu manusiawi. Tapi jangan kekhawatiran itu yang mengalahkan iman percaya kita. Dan keadilan sama seperti ketika orang-orang yang berkekurangan, kita mempunyai lebih juga. Mari kita tunjukkan kasih sayang kita berbagi dengan orang-orang yang berkekurangan. Kita memberikan makanan, kita memberikan roti dan lain sebagainya kepada mereka, sehingga juga mereka mendapatkan keadilan dan daripada Tuhan melalui kita yang bisa kita lakukan saat ini. Oke, dan kemudian di sini juga tetap percaya akan rencana Tuhan, kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, semuanya akan mendatangkan kebaikan dan sukacita yang luar biasa. Oke, dan di sini juga adik-adik Kak Duma akan memberikan satu video yang akan menjadi aktivitas kalian melakukan satu aktivitas. Jadi di dalam video ini kalian bisa belajar dan melihat apa sih pesan yang disampaikan di dalam video ini. Dan kemudian nanti setelah kalian menonton video itu, Kak Duma juga ingin mengajak kalian untuk membuat satu aktivitas, yaitu kalian mencari atau mengamati dan menemukan tiga kasus, atau bisa kita katakan 3 kejadian yang menurut kalian temukan ketidakadilan di dalam kasus tersebut. Terserah, kalian bisa ambil dari koran atau kalian bisa tulis kasus itu dari secara online, dari berita-berita di online. Kalian bisa tulis di dalam karton. Kalian tuliskan kasusnya yang pertama ini, tempatnya di mana, tanggalnya, dan apa itu kasus ketidakadilan menurut kalian itu tidak adil. Dan PR-nya adalah tuliskan di bawahnya tanggapan saya atas
kasus ini, ketidakadilan ini adalah kalian jelaskan di situ apa yang kalian rasakan, apa yang akan kalian lakukan setelah kalian melihat ketidakadilan tersebut. Kalian bisa menulisnya atau menempelkan kasus ketidakadilan tersebut di dalam karton. Kalian bisa gunting dan kalian bisa mendekorasinya, meriasnya, dan kalian nanti akan foto aktivitas kalian tersebut. Kalian foto dan kalian kirimkan ke WhatsApp grup, oke? Ataupun ke wali kelas, Bang Frank, Kak Debs, atau ke Kak Duma. Atau kalian juga bisa menguploadnya melalui Facebook KKR. Kalian bisa nanti cari KKR Cililitan, oke? Terima kasih adik-adik. Semoga firman Tuhan hari ini, keadilan hanya kita dapatkan dari Tuhan. Di dunia ini tidak akan ada keadilan, tapi kita yakin dan percaya Tuhan yang berotoritas atas hidup kita, bersyukur di dalam kesesakan, dan selalu yakin dan percaya Tuhan, rencanamu indah bagiku, bagi masa depanku. Ingat untuk selalu menolong sesama kita, menunjukkan atau kita ikut ambil bagian dalam menunjukkan keadilan, dan tetap menebarkan kasih, sabar, dan tetap bersukacita dalam Tuhan. Amin. Tuhan menyertai kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapa, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan mengingatkan kami kembali anak-anak remaja, ketika pun kami mengalami ketidakadilan dalam kehidupan kami, tapi kami mau berdamai dengan diri kami, karena kami tahu ketetapan hidup kami, karena kami tahu otoritas kehidupan kami Tuhanlah yang memegang. Orang lain boleh merendahkan kami, orang lain boleh merekahkan yang jelek, tapi semuanya itu atas kehendak Tuhan, seizin Tuhan. Dan kami juga Tuhan rindu Tuhan pakai untuk menyatakan keadilan kepada keluarga kami, teman-teman kami, sekeliling kami. Pakai kami untuk menjadi orang-orang yang ambil bagian untuk menyatakan, menolong, mengasihi orang-orang yang tertindas juga, untuk berbagi kasih supaya mereka juga bisa melihat kebaikan Tuhan, mereka bisa melihat kebesaran Tuhan, kasih setia Tuhan dalam kehidupan mereka melalui kami. Terima kasih ya Allah, biarlah kami selalu bersandar, berpengharapan, berpegang kepada Tuhan, dan selalu mengucap syukur dalam keadaan kami. Terima kasih Bapa, ini doa permohonan kami, pakai kami menjadi anak-anak yang lebih luar biasa lagi, anak-anak yang sabar, dan anak-anak yang bijaksana dalam kehidupan kami. Dalam nama anak-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, ibu punya pertanyaan buat kalian. Kalian kalau misalnya udah besar, mau jadi apa? Cita-cita kalian apa? Kamu, Susi, mau jadi apa? Saya mau jadi menteri, Bu. Bagus. Kalau kamu, Joko, kamu jadi apa? Saya jadi presiden. Mau jadi presiden. Aku yang jadi presiden. Saya yang jadi presiden. Udah, jangan kayak gitu. Semua juga bisa kok jadi presiden. Asal ada satu syaratnya. Apa coba? Rajin belajar ya. Kalau kamu, Gemma, kamu jadi apa? Mau jadi pemain film, Bu. Yang jadi monsternya, Bu. Kim, bentar dong, capek banget nih. Berhenti dulu deh, capek banget. Ih, Kim, itu kenapa sih? Apa? Ini. Gisel.
Mau ngapain? Woi, lo ngapain sih? Nyanyi. Gue sosok-sosokan ya kalau emang gak bisa. Kan gue bilang. Gini nih. Amazing grace, how sweet the sound that saved the wretch like me. Like us, we're the wretch. Kenalin, nama gue Grace. Tapi nggak amazing kok kayak judul lagu tadi. Itu yang gue rasain sih dulu. Waktu gue nggak suka sama hidup gue. Dulu gue pernah ditolak keluarga gue. Ya niaya. Sampai akhirnya gue coba bunuh diri. Semuanya ya gara-gara keadaan gue ini. Tapi gue nggak sedih sih. Soalnya gue tahu kalau lewat keadaan gue ini, kuasa Tuhan jadi nyata buat gue. Kamu tahu nggak sih perasaan gak layak itu bukan dari sini nih, or ini. Ya apa sih ya? Tapi dari sini. Gak jelas deh lo. Ini hati, lo nggak tahu ini. Hati. Bener tahu, perasaan gak layak itu bukan dari appearance kamu, tapi dari hati kamu. Dan itu tuh karena kita tuh manusia berdosa yang gak kenal siapa sih mau nyiptain kita. Kabar baiknya, si Tano. Lo ngapain sih? Sini dulu. Kabar baiknya, Tuhan kasih tanda cintanya buat kita. Kasih Tuhan itu sempurna loh. Dia tetap mencintai kita, walaupun kita tuh manusia yang berdosa dan penuh kelemahan. Kamu tahu Tuhan Yesus itu siapa? Tuhan Yesus itu Tuhan yang datang ke dunia, mati di kayu salib dan bangkit lagi buat kita, biar aku, kamu, dan semua orang yang ada di dunia ini bisa memperoleh hidup yang kekal. Amazing grace, how sweet the sound that saved the wretch like me. Baik adik-adik, tiba saatnya kita untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih banyak adik-adik. Tetap jaga kesehatan kita, banyak minum, dan kemudian tetap berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan jauhkan kita dari segala sakit penyakit, virus yang sedang terjadi saat ini. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Mari kita tutup ibadah kita bernyanyi. Tekad kita di dalam nyanyian kita pada pagi hari ini bagai Raja Wali. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Mari kita tampil tetap sebagai remaja-remaja Kristen, remaja-remaja yang tampil menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Shalom, selamat hari Minggu.
padanya, ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Bukan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang. Yang aku percaya